nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Setiap rasul mempunyai misi yang sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Misi itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Tentu dalam misinya, yakni menjaga kita semua, lawan dari tauhid itu adalah syirik. Jadi tauhid itu maknanya mengesahkan, menunggalkan dalam zat Allah, dalam sifat Allah, dalam nama-nama Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, sampai pada rububiyah Allah. Klimaknya nanti adalah ibadat hanya untuk Allah. Sehingga lawan dari tauhid itu adalah syirik. Bisa masuk syirik dalam hal nama-nama Allah, syirik dalam hal sifat-sifat Allah, syirik dalam af'al Allah. Misalnya apa? Allah itu mengabarkan banyak perbuatan. Yabsutur rizqa, membentangkan rezeki. Di antara makhluk mungkin ada yang dermawan, selalu membentangkan rezeki. Namun sifat yang melekat, perilaku yang melekat pada Allah, cara membentangkan rezekinya Allah, laisa kamitslihi syai'. Kita orang dermawan kadang suka memberi, tapi kepada orang yang baik-baik. Kalau Allah enggak, hambanya yang baik minta dikasih, hambanya yang mulhid minta dikasih. Itu wujud Rahman dan Rahimnya Allah. Nilai keadilannya tentu ada. Anugerah Allah yang diberikan kepada hamba yang soleh, mudah-mudahan bernilai fadilah, diinfakkan di jalan Allah, digunakan untuk ibadah, mudah-mudahan gampang memasukkan dirinya ke dalam surga. Tapi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak baik, istidraj, kelak nanti malah menjadi bahan bakarnya besok di hari kiamat. Itu nilai keadilannya di situ. Pemberiannya sama, minta dikasih, tapi ada perbedaan nilainya. Itulah namanya tauhid dalam hal af'alnya Allah. Allah turun
Manusia pun ada yang turunnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Seperti itu dalam rububiyahnya, termasuk dalam ubudiyahnya. Jangan sampai dalam kita memohon kepada Allah kok disekutukan. Di samping memohon Allah juga memohon yang lain. Ini bukan tauhid. Ini masuk kategori syirik. Tanpa sadar. Sebab pertama kali kesyirikan terjadi pada anak cucu Adam, bukan terjadi pada masa zaman Nabi Adam itu sendiri. Zaman Nabi Adam terekam dalam sejarah hanya kemaksiatan, peristiwa pembunuhan antara Qabil dan Habil. Tidak ada kasus kesyirikan, tidak ada. Besar dosanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Idris nyaris tak terdengar berita. Belum ada yang namanya kasus apa? Kesyirikan. Baru pada zaman Nabi Nuh mulai muncul yang namanya kasus kesyirikan. Oleh karena yang dihadapi Nabi Nuh dakwah menghadapi kesyirikan, jangan kaget Nabi Nuh ini dianggap Rasul yang pertama dalam tanda kutip ulul azmi yang pertama. Karena yang dihadapi bukan masalah kecil, masalah yang dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Allah tidak mengampuni dosa lantaran kesyirikan, tetapi mengampuni dosa selain itu. Kok bisa terjadi pada zaman Nabi Nuh? Oh, ternyata dalam sejarah Nabi Nuh itu dilahirkan oleh Allah di porong. Baru tahu. Akhirnya terjadi lapindo, semburat masyarakatnya. Ada yang hijrah ke Pasuruan, ada yang hijrah sampai ke Madura, ada yang hijrah sampai ke Jombang, bahkan ada yang hijrah ke Sidoarjo kota, menjauh dari apa? Lapindo. Tersebar masyarakat, banjir bandang seperti itu, padahal di tengah padang pasir. Dapat wahyu agar membuat kapal. Ini kan irasional, sangat tidak rasional. Bikin kapal kok di tengah Sahara. Logikanya bikin kapal itu di tepi pantai. Kalau sudah jadi tinggal gelundung masuk ke dalam air. Landa di tengah padang pasir, dapat wahyu disuruh bikin kapal. Namanya Rasul, selalu sami'na wa ata'na. Ingin menyampaikan kepada masyarakat, tahulah kayak apa nanti reaksi masyarakat. Karena perintahnya itu di luar nalar.
Maka jangan kaget sampai anaknya sendiri tidak mau merespon dakwah orang tuanya. Istrinya juga tidak mau merespon. Tidak rasional. Tapi sekali lagi karena wahyu harus ditaati. Alhamdulillah kata Rasul, semua nabi itu gitu, mesti ada pesertanya, pengikut setianya, hawariyun, tapi banyak yang menentang. Diejeklah kita, bikin kapal, akhirnya jadi kapal yang kita buat. Lah kok Nabi woro-woro, ayo umat yang ingin selamat masuk ke kapal. Ini dikira dakwah gila ini. Wis panas kok nang kapal, kau no AC ini bisa. Apa enggak tambah yang namanya ongkep? Tapi sekali lagi yang namanya hawariyun, ajakan Rasul rasional atau tidak rasional diikuti. Qadarullah, dalam hitungan detik terjadi tsunami. Ya Allah, saya teringat di Jawa Timur. Dulu berjalan itu di jalanan itu dingin, kanan jalan, kiri jalan, ada pohon, ayub. Gara-gara marah kepada pimpinan ditebangi kabel. Akhirnya terjadi tsunami. Tingginya sampai 12 meter. Iya. Tidak sehari, tidak 2 hari, lebih dari 8 hari tidak surut. Masih untung saudara kita ini rumahnya susun. Itu pun kecek di atas tingkat 2 hanya. Melihat temannya, ya Allah, hidup di atas pohon. Mau membantu juga nggak bisa, komunikasi nggak bisa. Terjadi. Ternyata terulang lagi. Saudara-saudara kita di Sumatera, ya Allah. Itulah akibat ulah kita lupa terhadap amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebar umatnya dari tengah padang pasir ini, sampai orang tuanya melihat anaknya kimpul, ya Allah, ndak mentolong, panggil nak, naik ke kapal biar selamat kamu nak. La ya abati, ndak wahai bapakku. Fa'astahimul ilal jabal, saya ingin berenang ke tempat yang tinggi itu. Dan nutut kamu nak, tidak mentolong, didoakan selamat, ditegur oleh Allah. La yanalallah adz-dzalimin. Walaupun anak kandungnya sendiri. Itulah kesalahan para rasul. Segera ditegur oleh Allah, tidak menjadi dosanya para rasul. Dikenal insan-insan maksum, para rasul yang terjaga dari dosa, bukan terjaga dari salah. Tuh ceritanya. Karena tersebar kemanca wilayah, Nabi Nuh ini mengirim kader-kadernya untuk membina masyarakat yang sudah tersebar ke mancanegara.
Maka ke negara Pasuruan dikirim tokohnya Abah Hamid. Lah yang ke Madura dikirim kadernya namanya Abah Khalil. Lah yang ke Jombang kira-kira dikirim siapa? Abah Hasyim Asy'ari. Yang ke Sidoarjo Kota dikirim siapa? Abah Zainuddin Enzel misalnya gitu. Ini kader-kader yang digembleng oleh Nabi untuk membina masyarakatnya. Akhirnya Zainuddin Enzel wafat. Setan mulai datang ke Sidoarjo Kota, kipas kepada masyarakatnya. Hai masyarakat, Zainuddin itu belum mati. Berdalil pakai Quran, dipotong lagi ayatnya. Dasar setan. Berdalil dengan firman Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Sakjanjane Zainuddin itu durung mati tapi masih hidup. Buat patung profil Kiai Zainuddin dibuatkan di sana, dihembuskan kepada masyarakat. Nah, Roh Zainuddin sekarang ada di dalam patung itu. Rasio diajak ngomong, kalian kan orang lemah, gak seperti saya Zainuddin. Maka kalau memohon kepada Allah jangan langsung gitu. Ambil jalur, datangi yang namanya Syekh Zainuddin. Minta tolonglah biar rohnya itu menyampaikan maksud kalian kepada Allah. Kayak jaluk nang presiden nulung. Rasionya ojo ujuk-ujuk, langsung carilah mediator. Di ACC Pak Kades, di instansi Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Menteri, ojo lali bojone. Itu pemegang kartu as itu cara ilmiahnya. Maka kaget saya kedatangan jamaah dari GSI datang ke makam saya, ke patung saya, panggil saya, ya Syekh Zainuddin, ya Syekh Zainuddin. Pasti ono jawaban, ono apa? Ya sama dengan agama tetangga kita ini loh. Datang sampai panggil, ya anak Tuhan, ya anak Tuhan. Mesti ono jawaban, ono apa? Yang diminta dapat mediator lewat anak-anaknya. Itu ceritanya. Sampaikan maksud saya kepada Bapak biar diijabahi permohonan saya. Nah, sampeyan datang ke Sidoarjo, ya Syekh Zainuddin, ya Syekh Zainuddin, mesti ono jawaban apa? Ono apa? Dari Surabaya saya jalan kaki loh Syekh. Untuk tujuan apa tujuanmu?
Gimana ya Syekh, caranya saya dapat via valen? Ditakoki, wis duwe fotone kamu? Sampun. Wis iktikaf yo di Masjid GSI, wacan ayat mahabbah ping 10.000. Mari ngono idolono utuweku. Kira-kira via valen memeti goleki sampeyan. Gak percaya sampeyan praktekno. Itu ceritanya. Maka sampeyan ditegur oleh para nabi. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa kalian sujud kepada patungnya Zainuddin itu? Makamnya Zainuddin itu yang sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Apa jawaban sampean? Mana betul? Saya tidak sujud kepada patungnya Pak Zainuddin. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami yakini roh yang dimuliakan Allah ada di makam itu, ada di patung itu, berharap roh itulah yang mendekatkan keinginan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu yang pertama kali terjadi kesyirikan. Mestinya mintanya kepada Allah, ngelindung ke orang yang dianggap mulia. Namanya siapa? Zainuddin. Terjadi seperti ini di kampung kita, di masyarakat kita. Nah, karena panjenengan minta tolong kepada saya, etikanya dong, tolong belikan saya sapi, hadiahkan kepada saya, itu kompensasinya. Juk tolong, aku gak dikeyopo, lain kali gak tak tolong ya. Maka masyarakat sini nyembelih sapi bukan untuk sosial, tapi untuk Zainuddin. Ini yang diharamkan oleh Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Itu bahasa saudara saya dijadikan sesajen. Itu awal kesyirikan anak cucu Adam. Dan akan terjadi nanti. Dulu namanya Uzair itu kurang apa, santri yang hebatnya, sampai masyarakatnya mengkultuskan Uzair sebagai anak Tuhan. Memohon kepada Tuhan harus lewat Uzair terlebih dahulu. Itu satpamnya pangeran, nggak lewat situ yang nggak dikabulkan. Tuh gambarannya bagaimana kesyirikan anak cucu Adam akan terjadi sepanjang masa. Kalau ini terjadi pada kita, itulah yang di-warning oleh Allah sendiri. Allah tidak akan mengampuni dosa lantaran kesyirikan kita kepada Allah. Rasul datang membawa etika bagaimana cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak terjadi kesyirikan yang kedua kali.
Maka karena bahayanya kasus ini, ketika iman kita masih berada di Mekah, tidak boleh ziarah kubur. Diharamkan oleh Rasul ziarah kubur. Sensitif akan terjadi kesyirikan. Ziarah kubur baru diizinkan setelah di training kita. Saya izinkan ziarah kubur, tapi hati-hati loh ya, ada rambu-rambunya. Untuk apa ya Rasul? Satu, saya izinkan ziarah itu untuk mendoakan mayit. Orang yang tidak terbimbing oleh Rasul, wali, malah minta didoakan. Nah, balik lagi ke dalam masa jahiliyah. Jadi ketika iman kita ditata sedemikian rupa oleh Rasul, kita sudah diajak hijrah, berarti 13 tahun kita dilarang untuk melaksanakan ziarah. Maqasidnya jelas, agar kita tidak terpuruk dalam kesyirikan yang kedua kali. Karena modusnya setan pinter. Dulu dirupakan patung, dirubah dengan yang namanya makam, substansinya sama. Datang ke makam bukan mendoakan saya, tapi minta saya mendoakan dia. Sama substansinya. Dan nanti iblis itu pinter, didesain modus yang terbaru. Karena kegemarannya sekarang menggunakan yang namanya AI, maka nanti mencari jodoh itu wis nggak perlu istikharah. Biodata yang Anda inginkan, tulis datanya. Dan namanya nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting sifat-sifatnya jelas. Pingin yang kulitnya warna apa, tulis di situ. Yang hidungnya kayak apa, tulis di situ. Yang sifatnya kayak apa, tulis di situ. Sudah, sebelum klik peringatan, cek and recheck dulu. Barangkali ada error. Kalau sudah fit, klik OK. Sudah di recheck, selesai semua, diklik, monyet yang muncul. Ya kawin ono monyet itu. Jadi sekarang mediatornya bukan lagi datang ke roh yang disucikan Allah. Hebat iblis itu. Nanti kira-kira medianya ganti apa lagi ya? Setelah AI itu ceritanya. Selalu mengikuti zamannya itu. Intinya sama, memohon, kok tidak jujuk langsung kepada Allah. Tuh gambarannya, khawatir seperti ini terjadi pada diri kita, sehingga dosa kita sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, tapi tolong jangan dijawab. Dari sekian tokoh sufi itu, yang paling kita idolakan siapa? Nah, mudah-mudahan sudah dapat jawaban masing-masing. Sebab kalau di Mesir sana yang terkenal Syekh Rifai. Tapi kalau di negeri Syam sana yang paling terkenal adalah Syekh Balwa. Ternyata di wilayah timur termasuk Indonesia yang terkenal Syekh Zainuddin MZBE. Dijadikanlah sasaran
kemusyrikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya minta kompensasi, sudah saya jangan disembelihkan PT, gak tedas saya. Tolong saya dikirimi Al-Fatihah saja sudah senang. Nah, kalau kalian mau, nanti permintaan kalian saya kabulkan. Loh, kembali lagi kita ke masa jahiliyah. Yang kedua, diizinkan ziarah untuk menambah kebaikan. Ya Allah, teringat biodata orang tua. Orang tua sukanya ibadah, malam suka qiyamul lail. Masa saya enggak jadi anaknya, enggak meladani orang tua? Bismillah. Kesibukan saya kurangi demi takarrub kepada Allah. Lah yang ketiga, litadzakirul akhirah. Ingat sehebat apa sih kamu, nanti akan kembali ke haribaan Allah. Iya, mikir-mikir. Nah, saya bangun sampai 70 tingkat geo. Yo gak tak kowo nang kuburan. Saya belajar mendem-mendem kaya ini geo. Toh ilmu saya tidak saya bawa ke makam. Yang saya bawa adalah amal kami bersama. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yuk kita tanam yang amal-amal baik, amal-amal soleh. Endingnya nanti ayo kita ketam tanaman-tanaman kita besok ketika kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita tanam wujudnya sedekahun jariyah. Waduh, belum di akhirat, terus saja pahala ini sampai kepada kita semua. Gak bisa berpikir seperti ini kecuali lewat wahyu dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekecil syirik apapun, karena riya itu juga syirik loh. Kenapa? Mestinya kita berbuat ini untuk Allah semata, iya. Tapi kok nyelentung untuk dipuji orang lain, itu syirik. Walaupun kata Rasul syiriknya kecil, tapi syirik juga. Nah, kalau sudah seperti itu, dapat apa kita dari Allah? Paling dapat ujian dari tetangga. Itu malah membahayakan kita semua. Jadi sombonglah kita, dari sum'alah kita. Setidaknya buat Allah ingin ditunjuk sebagai pahlawan lah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.